Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat teman-teman? Ya, semoga masih semangat. Mohon izin kalau ada yang lebih senior dari saya, tunggal guru, tunggal ilmu, jangan saling mengganggu gitu ya. Karena saya junior, tapi biasanya karena saya ngomongnya kepenakan, seringnya dipaksa sama Bu Fajar. Karena biasanya Bu Fajar juga capek mungkin ya, menawarkan sama sih dari narasumber itu ya Bu Fajar, nggak ada yang acung. Biasanya terus, oh biye siapa kurang yang preman ya, Bu Fajar sudah dahulu berat kalau sampai menolak itu diadang ya. Oh imbang kali jenjang ya. Nah, jadi mohon izin, mungkin dari sisi keilmuan dan sebagainya ada yang lebih paham, lebih tahu, nanti mohon dimaklumi. Bahkan kalau mungkin ada yang bisa menambahkan, silakan. Ini saya hanya sharing saja karena kebetulan saya ikut hukum yang angkatan pertama. Ya biasanya alhamdulillah kalau angkatan pertama kayak anak kurang-kurangnya ya kayak tadi Bu Fajar, dan kami pun yakin Bu Fajar itu tidak akan mempersulit anggota. Sama, kita visinya sama, akan membantu anggota seperti itu. Ya sebelumnya kalau ada yang belum kenal, saya Sobihin, saya perawat pelaksana di Wisma Jatilawang, dan saya itu apa ya, teman-teman semangat ya hukum ya, semangat ya, ya semangat. Karena apa? Itu adalah memperjuangkan nasib kita sendiri gitu ya. Sobihin, saya perawat di Wisma Jatilawang, Mas Kasim senior saya, Mas Arief teman sejawat saya, Mbak Enda senior saya, seperti itu. Jadi selama ini saya di Wisma Jatilawang. Jadi bahwa hukum ya, mulai sekarang mari kita sama-sama jangan pernah berpikir hukum, sama-sama mulai sekarang uji kompetensi mudah. Jangan yang lain, uji kompetensi mudah ya. Kemudian uji kompetensi asik. Masalah Diana jarate uji kompetensi ujian asik. Tapi saya namanya memang asik gitu ya. Asiknya apa? Bisa sampai jam 2, jam 3 itu masih chattingan segrup sing ngopo. Sampai saat beliau ternyata chatting mari, Mas Dihi, jebule STR ku habis deh hari ini gitu. Aduh, aku tanya bisa jawabnya segitu ngapain ya. Terakhir doa saja, semoga ada jalan keluar, penguji masih bisa maklumi dan sebagainya. Itu kejadian Mas Toto yang dari Soma Gede. Wah, geli saya baruan ya. Itu asik. Nah, jadi lebih kenal. Saya awalnya ya dengan Mas Toto ya nggak kenal gitu ya, tapi karena seangkatan gitu. Karena saya ke perawat khusus Mas biasanya hafalnya yang sesama program PBC kayak gitu, Pak Sahlan, Jiwa, yang Kusta kayak gitu. Kalau yang di luar program itu ya lamar-lamar kayak dia. Nah harapannya dengan kegiatan itu nanti akan asik dan menyenangkan. Diana senengnya gitu ya, ujian kok senengnya gitu ya. Ada, tetap ada senengnya. Karena ada yang misalkan pas malam harinya baru teringat nyari stok map ya. Jadi nanti ini juga pengalaman nyari stok map yang sesuai dengan spesifikasi. Jam 9 malam baru sadar belum punya stok map. Ya udah nggak ada yang buka. Tapi alhamdulillah, wis makan sebanyak itu masih banyak Mas. Beli lebih kayak gitu dikasih. Ya. Karena alhamdulillah ya dikasih gratis kayak gitu. Ya jadi prinsip uji kompetensi siapa takut. Dan kadang kayak saya alhamdulillah angkatan pertama hukum buat pengajuan, nggak mau tahun ini ada hukum, saya harus ikut lagi. Ya. Anggota-anggota yang memperjuangkan. Karena saya memperjuangkan nasib saya itu sudah dari 2008 sampai hari ini. Saya itu masih kopral loh ya, masih SPK, Mas Kasim dengan alhamdulillah D3-nya wis ya sudah ya, sudah diakui. Saya di SK itu masih SPK. Gimana masalah? Ya orang baru kemana? Pokoknya istighfar aja, istighfar terus. Ya itulah perjalanan ya. Dilalah bisa selangkah mana ketok gitu ya. Kalau tahun kemarin kan Ali Sejam belum harus hukum ya.
Delalah terkendala. Nah, sekarang mau naik baru ikut juga harus hukum. Jadinya ya hukum lagi. Jadi jangan pernah takut dengan uji kompetensi. Kemudian, jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Fajar, itu sekilas cerita, semoga tidak menimpa teman-teman dan mohon doanya saya keluar ke jalan. Sabar. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih susah, saya yakin di sana-sana dan sebagainya aja yang jauh lebih susah dan bisa jadi dengan wah ternyata Mas Bihin ini jauh lebih menyedihkan. Dan Mas Kasim ini mungkin merasa aku kok paling rekasa teman harus naik jabatan ruangan teman, ternyata ada yang jauh lebih rekasa Mas Kasim, tenang aja. Jadi untuk perawat kenapa harus uji kompetensi, memang ini ada perundang-undangannya yang mewajibkan. Terus yang kedua adalah terkait dengan tadi peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2009, di mana di sana menyampaikan selain memenuhi syarat kriteria, perawat yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi mau nggak mau harus ikut hukum. Nah ini tadi juga sama disampaikan oleh Bu Fajar bahwa materi di hukum adalah pada portofolio itu wajib, kemudian uji tulis, uji lisan ataupun praktek adalah pilihan. Tapi tadi sudah ada informasi Bu Fajar, praktek berarti sudah tidak ada, pilihannya tinggal lisan atau tulisan, nanti tergantung dari penguji ya. Dan tadi ada garansi dari Bu Fajar, nggak usah takut-takut, soalnya tidak akan keluar dari butir kegiatan yang kita ajukan. Ya logikanya kan kita yang mengajukan diuji, kita kepingin diuji butir kegiatannya misalkan melakukan pengkajian dasar pada individu. Pengkajian dasar pada individu kan yang kita seng, kemudian demografi dan sebagainya. Masa ditakoni misalkan, Mas coba ceritakan bagaimana cara mengukur subuh, masa salah misalkan, kan lupa ya, masa nggak tahu nah, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya soalnya seputar itu, melakukan komunikasi terapeutik kepada keluarga. Ya seputar bagaimana cara melakukan komunikasi terapeutik, tidak ada yang lainnya. Nah ini tahap persiapannya, tolong mulai sekarang disiapkan tahapan-tahapan ini. Begitu tahu, begitu pulang yang bisa disiapkan langsung disiapkan. Karena kalau yang tadi ngalami Bandung Bondowoso luar biasa. Ya saya juga ngalami waktu umum pertama karena informasi itu begitu cepat. Jangan sampai gagal itu umum gara-gara ketinggalan. Karena aksinya luar biasa. Ada beberapa orang yang gagal ikut umum karena tidak bisa mengikuti ini tahapan yang sangat cepat. Sudah mau ikut hukum, kita jari-jari tak ajari sampai tak pandu, pas giliran mau online kan sendiri, bablas. Mbak Sulastin itu sampai minta dipandu mendaftarkan online-nya itu jam 10 malam video callan WA, video call pakai WA. Mas, baru klik apa Mas, baru klik apa? Tak pandu, saksi hidupnya Bu Sulastin. Dan biasanya teman-teman mungkin tahu sebuah sistem di Indonesia yang online naik AS itu kanggo sudah ya alami ya link registrasi Mas, jadi diklik error baik seminar dan daftar registrasi anggaran baik. Dan bayangkan dalam waktu 10 menit 40 juta perawat kepingin kirim bersamaan, bandwidthnya nggak kuat sama. Jadi nih tahapan pertama ini yang tadi disampaikan sama Bu Fajar, tolong dikoordinir, monggo sapa salah satu menginisiasi di grup komisariat misalkan. Ayo siapa yang berminat ikut hukum tahun ini, siapa sedang ngelis di bawah ini misalkan. Ini koordinasi dengan bagian kepegawaian DKK untuk mengusulkan tahun ini diadakan hukum. Tadi Bu Fajar menyampaikan syarat minimal 30 orang. Dan saya yakin yang butuh tahun ini hukum banyak banget. CPNS baru yang bertanya Mas Arif saja udah berapa Mas Arif? DKK. Anggap saja Puskesmas 1 berarti sudah 39. Dan mereka mau gak mau harus hukum tahun ini.
kalau nggak umum tahun ini ya berarti resikonya nanti ketinggalan. Misalkan Mas Arief besok sudah jabatan fungsional ya dia belum jabatan fungsional. Nanti temannya sudah naik 3B, dia masih 3A, terus seperti itu akan ketinggalan kereta. Jadi tolong silakan diinisiasi ini. Karena nanti siap-siap dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu tahap pendaftaran online. Dan ini pendaftaran online yang saya alami juga sudah, yang saya dampingi 2 orang gagal di pendaftaran online. Ya, jadi mulai nanti dipersiapkan. Kemudian yang 3 tahapannya yang perlu disiapkan. Ini alamatnya boleh dilihat, dicatat nih. Boleh kena? Ya nanti ada yang lebih besar nanti kalau sudah. Kemudian portofolio, komponen utama dan komponen tambahan, logbook, dokumen bukti, kalau bisa nanti mulai disiapkan. Termasuk hal-hal yang sepele. Jangan sampai gagal ikut ujian hukum hanya karena tidak dapat map. Karena saya lihat map itu juga tidak semuanya jual kalau yang di warung-warung di luar Purwokerto. Mapnya itu beli map ya, yang kayak album, yang dalamnya itu ada ya pastinya, dan yang kapasitasnya lebih dari 50. Jangan kayak teman saya kemarin yang angkatan saya, Soekarjo 2, semangatnya begitu dapat arahan pulang beli map yang isinya 12 atau berapa itu lah. Begitu dimasukkan nggak cukup, nggak muat. Adanya di mana? Itu hal sepele, tapi itu bisa menjadi cerita. Jam 9 malam nyari seperti itu ya susah. Kemudian pelaksanaan, ya evaluasi portofolio dan ini tadi soal tulisan maupun lisan. Ini biasanya jadi 2 tahap. Tahap pertama adalah pra-ukom dan tahap kedua ukomnya. Jadi gak usah takut, gak usah bingung-bingung. Karena ada pra-ukom kemis, berarti dikoreksi di sini kurang apa masih ada waktu 1 malam berarti untuk membenarkan lagi. Karena di pra-ukom ini kurang SK, itu masih bisa dicari, bahkan kurang apa masih dicari. Logikanya kalau sudah ikut pra-ukom ada rekomendasi penguji, karena besoknya juga nggak akan ganti pengujinya. Besok diuji, berarti kan tinggal nanyakan ya kekurangannya ini itu. Nah, paling nanti yang agak lama di ininya. Ya jangan dianggap uji lisan lah, boleh konfirmasi kegiatan ini. Mas kasih berdasarkan askep yang diajak ajukan tanggal sekian dan dengan melakukan ini kepada pasien ini, jajal cerita kena gue terpilih. Nah, misalkan seperti itu, soalnya seputar itu. Kalau yang saya alami, ya kalau alhamdulillah, kalau saya ikut yang angkatan pertama, yang sini yang ikut angkatan pertama ada nggak? Alhamdulillah jadi peserta pertama gitu. Jadi kalau bisa kita harus lebih pintar dari pengujinya, gitu ya. Kemudian, nah ini yang pertama pendaftaran online, pengajuan PDKK. Ini yang PDKK nanti. Nah, ini persiapannya. Jadi sebelum ujian fisik juga harus siap. Kalau fisiknya kayak Mas Kasim, percayalah ya. 3 hari 3 malam nggak tidur ya masih kuat. Ya. Nah, kalau saya harus Bandung Bondoyoso, demi lembur pas ujiannya malah tangannya kayak gitu ya. Jangan lihat askep paling nggak 30 loh ya. Minim-minimnya ya 20 askep lah. Teo tulis tangan kabeh mending. Nggak boleh tulis tangan orang lain, karena pasti penguji akan mengkonfirmasi tulisannya jenengan. Kemudian dokumen disiapkan. Dari sekarang yang bisa disiapkan sekarang, contoh SKP. Saya yakin SKP yang dibuat 2020, saya yakin belum ada yang benar. Saya yakin belum ada yang betul. Meskipun sudah ditandangani sampai ke DKK, kepala puskesmas, nanti dengan pulang dilihat pasti salah semua. Bukan hanya selain permen lama, bukan hanya itu. Semuanya tadi prasyarat harus 80%, 20%. Kalau yang dari terampil mau ke mahir,
Kalau yang kayak Mas Arif Ali Jenjang, gimana? Golongannya mentok, berarti ya yang terakhir. Jadi intinya kalau yang sudah mentok berarti kerjakan SKP butir kegiatan sesuai dengan jabatan terakhir. Tapi kalau yang mau Ali jenjang, misalkan dari terampil mau ke ahli, berarti 80% jabatan terakhir di terampil ditambah 20% jabatan ahli yang ingin dicapai. Contoh saya di terampil, berarti saya SKP 2020 nya nanti 80% SKP terampil, 20% ahli pertama, seperti itu. Kalau misalkan kayak Mbak Endah sekarang sudah mahir ya Mbak, nah, berarti 80% mahir, 20% ahli, berarti sudah 3B, berarti nanti 3C berarti ahli madya pemuda tadi ya. Nah itu. Jadi tolong ya, nanti itu diperbaiki, dilihat seperti itu. Kemudian yang terakhir ini doa. Jadi kekuatan doa itu luar biasa, jangan salah. Seperti tadi yang Mas Oto, kalau bukan karena kekuatan doa, STM mati meskipun telat 2 hari, itu kira-kira apa kalau bukan kekuatan doa? Gitu ya. Kemudian yang tadi nggak dapat mam, ternyata begitu datang ke tempat ujian ada yang beli lebih, dikasih dan sebagainya, seperti itu. Nah ini pendaftaran online, silahkan dilihat nih. Jafo.bppsdmk.kemkes.go.id. Kalau yang sekarang bisa online boleh dicoba. Ya. Pertama, ya, tahapannya, Bapak Ibu sekalian silahkan bikin akun. Silahkan bikin akun dulu. Nanti pulang akses internet bikin akun dulu, nggak masalah. Ini akun untuk seumur ASN-nya jenengan. Terus tolong username dan password diingat-ingat. Jenengan kita semua harus maklumi, usia sudah tidak muda lagi. Sementara kita punya akun, kalau ASN ada berapa? 10 ada? Lebih saya yakin. Akun medsos saja sudah Facebook, email, Instagram, apalagi Twitter, belum lagi yang Shopee, Tokopedia misalkan ya. Terus LHKSN, kemudian Simple, pajak, membership, KTKI. Nah, koper kolam orang di sini. Aku ini sih gua baru pikir beda. Makanya jangan kira aku ya, kadang maklumi. Saya sering nge-share di status saya ya, Mas Bihi, saya kok lupa email saya sama password saya di PPI. Nah si gawe email ya sama, si gawe password ya sama, tampaknya main sama gitu ya. Mas, Anda lupa gawe password KTKI ini. Loh, dulu yang daftar ya sama. Kalau yang di membership sih, saya mungkin masih bisa membantu. Kayak misalkan emailnya apa, passwordnya apa, username-nya apa, gitu. Kadang kemarin saya menjumpai di membership, mungkin saking dibobol akun PPN ini, gawe passwordnya apa banget. Orang kan dikit kelalen ya, baru Mas ini bisa dibantu ke password masuk PPN saya apa ya? Kan dikasihnya yang user demo itu ya. Nah, sebetulnya kan akun itu ya silakan diganti, tapi harus ngakal banget gitu. Anggalan kelalen jarak beda. Setelah bikin akun ya, nanti masuk dan sebagainya. Kemudian jangan lupa login. Nanti ada pilihannya login sebagai peserta, login sebagai admin. Kalau yang admin itu tim penguji, kemudian DKK itu bisa login admin. Tapi kalau Bapak Ibu login sebagai peserta. Nanti kan di sini dapat username-nya adalah NIP-nya Bapak Ibu. Tapi ya jangan salah kaprah. Karena saya dulu juga
Ada anggota PPN yang nanya, Mas, username dan password membership apa? Kata kasih di WA. Username-nya Mira, passwordnya user demo. Mas, saya sudah masuk berkali-kali nggak bisa masuk. Ya ternyata yang diketikkan Mira. Saya buset ya. Jadi username kalau di ini pakai NIP, nah passwordnya silakan. Kalau NIP kan kalaupun lupa banyak problem, tapi passwordnya yang silakan disimpan. Kalau sudah login, tolong di dalamnya dipubliti. Ada foto profil, karena foto profil itu nanti akan tercetak di kartu registrasi online untuk UKOM. Foto profilnya background merah, pakai pakaian dinas. Syukur-syukur ya pakai yang jas PPNI yang buat di membership atau itu yang nggak apa-apa, atau yang buat STR. Ya. Kemudian nanti di situ bahwa ada alamat, ada golongan, termasuk jabatan yang tidak sesuai, dilengkapi, dibetulkan, maksudnya seperti itu. Jadi ya, untuk hari ini saja Bapak Ibu kalau memang kepingin nanti tidak mudah-mudahan 2 tahap ini, coba nanti pulang langsung dipraktekkan ini. Buat akun, login, profilnya diisi, dikompleti. Kayak Mas Kasim biasa anak gunung, mos yang lain itu dewek gitu saya ngawal sapa lah gitu sing nong rawalo kayak gitu. Yang penting kan bakso, ngarep masjid, abangnya ya kan siap. Apa warung jangan disarai ya apa-apa, gitu ya. Dan nanti kalau sudah ada informasi dari DKK mengajukan ke provinsi, diputuskan tanggal berapa bagi Mas UKOM, nanti biasanya ada waktu pembukaan untuk daftar online di sini nih. Dan waktunya biasanya tidak diopen terus, dikasih waktu biasanya 5 hari kerja. Jadi kalau dengan telat masuk ke ini, nyari di situ nggak ada. Biasanya di situ kan ada list yang mau melakukan uji kompetensi. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tanggal berapa, Dinas Kabupaten Purworejo tanggal berapa. Kalau waktu habis tayangnya sudah habis, ya daftar yang mau ngadakan UKOM itu tidak akan muncul. Jadi tolong, makanya harapannya ini sudah disiapkan. Begitu ada pengumuman dari DKK, silakan yang mau UKOM tahun ini segera daftar online, langsung masuk. Jangan sampai telat karena itu tadi. Biasanya Indonesia, Jawa kan senengnya mepet-mepet ya Mas Kadim ya. Anggota pepet apa mepet seneng kayaknya sih. Mbak Lastin itu berarti ditutup jam 12 malam, sudah dibilangin di sebelum-sebelumnya. Ternyata apa? Biasanya ini nih. Karena pada saat daftar online itu kan harus nanti ngambil dokumen, surat rekomendasi, SKP terakhir sama SK jabatan terakhir. Jadi tolong disiapkan. Surat rekomendasi kalau bisa nanti begitu pulang juga disiapkan. Nanti akan sampai ke sana form contoh surat rekomendasinya. Yang kira-kira begitu ada pengumuman, kepala muslimnya tinggal tanda tangan, tanggalnya tinggal disiapkan saat itu juga dicetak tanda tangan. Jangan sampai ada kasus yang dilarang pas dibeli dicari dokternya kepala muslimnya dinas luar pas hari terakhir. Nah, seperti itu. Tolong ini disiapkan, jangan sampai ketinggalan. Karena nanti setelah ini selesai, ya, begitu selesai langsung dicetak kartu registrasi online-nya. Nah, nanti kartu registrasi online-nya ini akan dimasukkan di map yang besar itu. Dan jangan seperti teman saya juga kemarin ini, pas angkatan saya sudah tak pandu lihat video call dan sebagainya, dari download. Saya itu punya teman dekat juga, kebetulan di Banyumas bareng, pindahnya ke puskesmas barengan saya, terus masuk RJ2. Kita nggak suka RJ2 sini. Mas Tony itu luar biasa. Tahu-tahu jam injury itu, Mas aku ternyata download kartu ujian, tolong didownloadnya nanti suka wasisan main rumahnya Banyumas ya pas ujian. Berarti malam sebelum hari ujian, ininya belum di download, belum di print.
Jadi tolong nanti kalau sudah selesai satu ujian dicetak dan disimpan, kalau perlu di backup di laptop dan sebagainya, pas hilang dan sebagainya masih bisa. Seperti tadi yang baca, siapa tahu nanti pas hari-harinya, karena biasanya kalau bahasa musuh kan bisa merasa dilebong nampak, nah sebagainya, backup. Sampai sini ada gambaran ya. Jadi nanti tolong mulai disiapkan tahap pertama membuat akun, login, paling nggak sudah sampai sini bisa. Nah ini yang tahap 3 dan 4 nanti biasanya kalau sudah dibuka. Nah, pendaftaran online dengan waktu terbatas, jadi harus segera dan teliti. Terus jaringan internetnya jangan hanya mengandalkan jaringan tapring HP. Jangan sampai seperti ini, sudah merasa ngupload ya. Kalau jaringannya kecil, tapringan kan sudah merasa ngupload, terus sudah ada kelihatannya sudah ada riwayatnya kesimpan. Tapi begitu klik simpan, dilala pas jaringan HP-nya jenengan, nah drip, ketika harus terkirim, begitu ditinggal ternyata belum masuk. Bisa juga karena ukuran scannernya terlalu besar dan sebagainya, itu diperhatikan. Karena saya sering menjumpai peserta anggota PKI yang mengajukan PK online kayak gitu, foto-foto kan, saya sudah upload kok, yakin sumpah. Ya tinggal screenshotan, nah ini kok belum ada, karena tadi bisa juga jaringannya atau filenya terlalu besar. Kalau mau lihat tutorialnya silakan ya. Di YouTube ada, cari saja channelnya Sodikin. Ini nanti pada saat UKOM pertama yang harus dipersiapkan portofolio, butir kegiatan sesuai dengan tadi kepentingan dan jenjang kepakatannya, logbook, dokumen bukti dan implementasi kegiatan lainnya. Nah, jadi dokumen berbentuk portofolio dengan syarat semua ini harus tadi memadai. Memadai berarti jumlah yang diminta berapa harus tercukupi. Valid tadi memang valid, datanya valid ya, jadi semua dokumen askep nanti butuh kegiatannya apa di stabilo, setiap lembar ditandatangani atasan langsung, kepala puskesmas akan lebih bagus. Kemudian asli tadi tulisan tangan ya, bukan fotokopian. Kemudian terkini. Nah, terkini itu adalah yang tadi Bu Baca sampaikan. SKP-nya, dupaknya berarti 6 bulan terakhir. Misalkan nih, ini kan sudah Juni, kemungkinan misalkan UKOM tahun ini mungkin jadi Agustus, misalkan sekitar Agustus. Berarti dupaknya yang dikumpulkan adalah Januari sampai Juni 2020. Ya, kalau untuk UKOM loh ya, bukan berbicara untuk kenaikan kepakatan. Untuk UKOM berarti SKP dan dupaknya, yang SKP-nya berarti SKP tahun 2020. Dupaknya berarti Januari sampai dengan Juni 2020. Deal ya? Untuk UKOM ya, ini saya berbicara UKOM. Kemudian terkini nanti askep yang dikerjakan adalah paling tidak 3 bulan terakhir dari hari H ujian. Jadi kalau misalkan ujiannya di bulan Agustus, berarti di askep ditanggalinnya berarti tanggalan sekitar Juli, Juni, Mei. Paham ya? Ya kalau ya 3 bulan ke belakang, maksudnya dari pelaksanaan hukumnya, jangan sampai data askep Januari diajukan, nanti masuk kategori bukan tertib. Meskipun kemungkinan akan disepakati juga adalah 6 bulan terakhir. Kalau tapi mengacu dari tata kelola uji, itu nanti juga tergantung dari peserta uji juga sih. Tapi yang kepingin aman 3 bulan terakhir. Bisa jadi penguji memahaminya 6 bulan terakhir. Oh enggak? 3 bulan, maksudnya 3 bulan terakhir itu dari pelaksanaan. Jadi gini, ya hukumnya misalkan Agustus tanggal 17, berarti dokumen askepnya tertanggalnya berarti
Juli, Juni, Mei, kayak gitu. SKP dan Dupaknya. Untuk lampiran askotnya yang diajukan adalah 3 bulan terakhir. Jelas ya? Meskipun kemungkinan ada toleransi bisa jadi 6 bulan terakhir, tapi bahwa ada penguji yang sakot pakai aturan terkininya adalah 3 bulan terakhir, nanti malah Bapak Ibu akan terkendala yang terkini. Jadi tolong silakan mulai sekarang askep disiapkan. Nanti askep berapa ada. Ya kayak Mas Arif kan tergeber-ges waktu sekarang hanya datanya kan bisa ngambil dari yang sudah di askepi. Cuma tanggal khusus untuk dokumennya hukum misalkan tanggalnya di kosongin dulu. Maksud ya kecuali jenengan kepingin aktual murni bahwa berarti tanggal hukum Agustus, wah berarti Juni sini nanti pasien ditanggalin berapa sesuai dengan implementasi itu lebih bagus. Tapi kayaknya impossible karena biasanya begitu ada pengumuman hukum Oktober itu pengumumannya paling sekitar 3 minggu sebelumnya baru ada pengumuman. Proses persiapannya sampai hari hanya biasanya cuma sekitar 3 minggu. Jadi kalau bisa mulai sekarang silahkan ini dibikin askepnya. Gambaran ada nggak? Maksud ya? Mas, kalau ya nanti persiapan teman-teman semuanya ibaratnya kita dapat barang-barang ya, barang-barang lah ya, strategi yang situ. Kira-kira seandainya iya, kita bulan apa 2020 dilaksanakan? Ya nanti kita punya persiapan 6 bulan. Kalau mau 6 bulan kan sekarang sampai Desember gitu kan? Tapi kira gambaran itu ya nanti kita saya bisa jawab nanti tergantung progres DKK. Jadi kalau misalkan tadi saran Bu Fajar, sekarang langsung nanti di grup komisariat list, ya anggap saja kita tunggu misalkan pendaftaran list di komisariat itu ditunggu sampai hari Sabtu misalkan. Senin berarti kan kita usulkan ke DKK misalkan, silakan mau lewat Bu Fajar atau lewat siapa. Nah nanti kan tergantung progres dari DKK itu langsung memproses apa enggak. Kalau memang langsung proses provinsi ACC dan sebagainya bisa jadi ya Juli. Bisa nggak kita meminta bulan ini biar kita aja? Ya nggak bisa. Nah maksudnya itu kan? Itu dari provinsi yang nanti ngeplot. Nanti sekarang mengajukan ternyata bulan depan kita bersiap. Bisa juga. Ya harus siap. Harus siap. Gimana sih? Makanya hari ini disiapkan. Harapannya seandainya minggu depan atau 3 minggu ke depan hujan harus siap dengan. Yang penguji provinsi harus tunggu dengan siap, kapan harus siap. Kalau kita berangkat dari nol mulai sekarang, kalau kita berangkat dari nol barang-barang semuanya belum begitu ya nampaknya lah ya. Berarti kan kalau kita benar-benar datanya valid, paling kan 6 bulan ke depan kan? Ya kan valid artinya gini, data itu bisa pasien yang dulu sudah diaspel, tinggal diambil datanya, tanggalnya di mundurin itu loh Mas Anggan. Itu kan hanya data saja Mas. Nanti ada ya. Lanjut ya. Ini nggak selesai. Kemudian kompetensi itu uji kompetensi. Ini kalau sesuai jenjang, ya sesuai jenjang. Kalau ahli pertama dapat 11 kompetensi, ahli muda ada 12 kompetensi, ahli mati ada 18 kompetensi, terampil ada 10 kompetensi, mahir ada 12 kompetensi. Jadi seperti yang Bu Fajar tadi sampaikan juga, meskipun contoh diterampil secara tadi Permen 35 unit kompetensinya di SKP maupun di Dupak ada sekitar tadi berapa 32 atau berapa, maka yang diajukan untuk hukum hanya 10 kompetensi dan kompetensinya apa saja sudah ditentukan oleh hukumnya, apa saja nanti bisa dilihat gitu ya.
ujian. Nah, ini urutan dokumen. Ini biodata peserta. Jadi nanti ada satu rangkaian file kasih judul biodata peserta terdiri dari ini. Data kepegawaian itu biasanya nanti ada data dasar nama, NIK, pangkat, golongan, instansi, terus kalau dinas kesehatan itu apa namanya? Nanti yang instansi itu paling bawah biasanya, puskesmas jadi lawang seperti itu. Ya. Kemudian bukti registrasi online tadi dikirim. Kemudian surat permohonan izin uji kompetensi nanti saya siapkan, nanti bisa kita share di grup komisariat, dipantau saja. Nanti saya sharekan untuk format-formatnya seperti apa. Kemudian ada surat rekomendasi atasan kepala puskesmas, surat pernyataan peserta uji, surat pernyataan melakukan kegiatan, SK jabatan fungsional terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, ijazah terakhir, STR. Nah, ini tolong STR yang sudah mau terlambat dan sebagainya jangan sampai mati. Kemudian penilaian prestasi kerja yang terakhir, SKP target tahun yang terakhir, angka kredit semester yang terakhir, iya tadi. Kemudian butuh kegiatannya dan implementasi kegiatan. Kenapa? Kalau di sini nggak ada SPP ditanyakan, yang ditanyakan STR. Nah, saya sambil duduk ya karena nanti urutannya ini yang file pertama itu ada dibikin seperti ini. Kemudian ini nanti ditempel di plastik map paling depan. Kemudian ini dimasukkan di kantong plastik yang putih yang pertama. Kemudian bukti registrasi online. Jadi ini dibuatkan judul-judul seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Dibuatkan judul seperti ini, kemudian di belakangnya. Jadi kalau kayak album foto kan yang menghadap ke sini dikasih judulnya ini, nanti bukti registrasi online-nya taruh di belakangnya. Jadi kayak gelibat-gelibat gitu, matching. Kemudian ada surat permohonan izin kompetensi. Nah, ini contohnya ya. Seperti ini tanda tangan. Kemudian ada judul surat rekomendasi kepala puskesmas, ini formatnya. Kemudian surat pernyataan peserta uji, ini kayaknya yang bermaterai, tolong disiapkan. Kalau nggak salah ini nanti ada yang bermaterai. Kemudian surat pernyataan melakukan kegiatan, nah seperti ini. Kemudian surat keputusan jabatan fungsional perawat terakhir ya. Nah nanti tolong kalau saya kasih masteran seperti ini tolong diteliti, jangan nanti semuanya terampil kabeh. Tolong disesuaikan dengan jabatan dan posisi rekan-rekan sekalian, karena biasa copy paste nanti nggak teliti ketahuan. Nah jadi setelah dijuduli seperti ini berarti SK jabung terakhirnya ditaruh di belakangnya. Kemudian ada surat keputusan kenaikan pangkat terakhir sama, taruh belakangnya. Ijazah terakhir juga, surat tanda registrasi perawat, ini STR. Kemudian ada penilaian prestasi kerja SKP tahun kemarin, lampirkan di belakangnya. Jadi dalam satu itu ya, SKP target tahun terakhir, ini ada logbooknya. Kemudian ini butir kegiatannya, ini juga nanti beda-beda ya. Ini tolong nanti juga diganti sesuai dengan yang tadi ya. Berarti ini melakukan pengajian dasar pada individu sudah 0,001. Kemudian implementasi kegiatan nanti ada contoh lampirannya. Nah, ini kurang lebih pertama dokumentasi yang isiannya. Kemudian yang kedua adalah ini logbook. Logbook isinya adalah
ada cover, ada butir kegiatan. Nanti ini bulan, berarti dibuat judul bulan 3 bulan yang terakhir tadi itu. Misalkan Agustus ya berarti Mei, Juni, Juli, siapkan. Kemudian ada cover rencana kegiatannya, ada rencana kegiatan individunya, ada cover implementasinya, implementasi, cover kegiatan lainnya, kegiatan lain di luar aspek, catatan dan rekomendasi tim penilai. Contohnya nanti ini bentuknya Excel. Nah, ini covernya logbook, silakan dibikin. Ini ada periode kegiatannya. Nah, butir kegiatan nanti dicetak, ditaruh di halaman belakangnya. Dan butir kegiatan ini nanti sesuai dengan masing-masing loh ya. Tadi yang kalau terampil 10, mahir 12, ahli berapa itu ada 14, ada yang 18, seperti itu. Kemudian ini bulan. Nah, nanti disiapkan bulan sesuai dengan tadi 3 bulan terakhir. Ini ada cover rencana kegiatan. Nah, ini rencana kegiatan individu pertama. Jadi untuk biodata tadi nanti teman-teman jadi harus bikin rencana kegiatan harian 3 bulan terakhir tadi itu, tanggal, jam berapa, ini ditulis saja keseharian. Tapi tolong di sini berarti yang ada unsur ininya juga masuk, butir-butir kegiatannya. Hari apa, ngapain, harus yang 10 butir kegiatan, 12 butir kegiatan yang mau diujikan, tolong ini masuk. Boleh ditambahkan misalkan jam 8 kayak yang dirawat inap mungkin ada operan, ada merujuk dan sebagainya, boleh. Tapi di sela-sela ini ya tidak harus 10-10-nya. Kamu nggak mungkin dong 10 sehari lakukan 10 butirnya. Mungkin diaturlah. Ya enggak lah ya, silakan. Makanya tadi disiapkan. Yang penting nanti harus matching. Yang penting ya Bapak Ibu nanti harus matching antara di perencanaan ini sama diimplementasi sama dengan dokumen askep yang dilampirkan. Jangan sampai seperti ini. Di tanggal 2 Januari tidak ada rencana memberikan oksigen, ya. Ternyata askepnya yang diajukan memberikan oksigen tanggal 2 Januari. Dibukti implementasi tanggal 2 Januari. Begitu pengujinya melihat di sini nggak ada, berarti tidak valid. Berarti ini penjabaran dari askep. Bukan penjabaran dari askep. Jadi ini kan semacam gini loh Bu. Seakan-akan harusnya bulan ini atau hari ini sebenarnya saya mau ngapain saja. Hari ini ditulis tuh saya misalkan kunjungan ke puskesmas kemana, memberikan aspek kepada siapa, kemudian butir kegiatan yang dilakukan itu apa saja. Logikanya kan begitu ada butir kegiatan memberikan oksigen sederhana kan, hari itu juga kan askep, tanggalnya, bulannya, kan butirnya matching Bu. Nah, masalah mau rencananya yang mengikuti implementasi atau implementasi dulu baru nanti dituruti di rencana. Silakan, itu strategi tadi Pak Kasih, imajinasi dan telepatinya masing-masing. Yang penting jangan sampai Penjabaran dari SKP ya. Iya, ada sekso gitu ya, ada seribu. Itu sebaiknya Tulis tangan semua. Ya, tulis tangan semua. kita print itu ya, print. Iya, kosongan, print ini kosongan, nanti ditulis tangan. Kemudian ada cover implementasi. Nah ini sama. Nah ini nanti yang diimplementasi sama. Karena nanti di butir implementasi ini, halo Mas Angga, bukannya kok bayar Mas? Woi, ya 100 apa lah, namanya kalau sampah. Nanti
ditulis seperti ini. Tanggal 2 Januari nomor RM-nya. Jadi mau nggak mau di dokumen askepnya juga nomor RM-nya diisi. Ya masalah nomor RM itu matching dengan siklus dengan apa, wis ora usah dipikir. Sing penting RM itu harus matching dengan yang ada di sini. Jangan sampai seperti ini tadi. Aku ngelapornya tanggal 2 Januari karena nanti yang disertai dokumen bukti di stabilo. Kalau yang kayak gini, yang tidak di stabilo berarti tidak usah dilampiri dokumen askepnya. Tapi yang ada dokumen askepnya itu di stabilo. Jadi mau nggak mau di sini sama yang di perencanaan tadi stabilo tanggalnya harus matching. Nah nanti kan misalkan dibikin tanggal sekian melakukan apa saja nih butir kegiatannya, karena nggak mungkin satu hari melakukan 10 butir kegiatan. Mungkin tanggal 2 hanya melakukan pengkajian sama apa. Ini tanggal 2 yang pasien ini hanya melakukan oksigenasi sederhana sama komunikasi terapeutik, apa hanya dokumentasi sama diagnosa seperti itu. Nanti ini kan nanti di total nih jumlahnya dalam 1 bulan berarti melakukan pengkajian 35. Yang kedua apa ya? Butir kedua 20, 10, 5. Kemudian di bulan keduanya melakukan sekian. Nah, bulan ketiganya jumlah total ini ya harus memenuhi jumlah yang dipersyaratkan. Nanti ada saya jumlahnya berapa nanti ada. Kemudian ini ada cover kegiatan lain. Ini kegiatan lain biasanya adalah untuk kegiatan-kegiatan tindakan keperawatan yang tidak ada di puskesmas, nanti ada kesempatan untuk diganti dengan kegiatan lainnya. Contohnya memberikan nutrisi bulan selanjutnya. Intinya gini, di situ ada kompetensi misalkan memberikan nutrisi NGT lainnya nggak salah yang melalui NGT. Kemungkinan bisa jadi di puskesmas kan tidak pernah ada. Nanti ada peluang diganti dengan kompetensi misalkan memberikan penyuluhan atau nanti ada sudah ada ketentuannya. Butir ini kalau nggak ada bisa diganti dengan ini. Butir ini nggak ada diganti dengan ini seperti itu. Nah berarti butir penggantinya nanti ditulis di sini tanggal berapa. Ini untuk mengganti butir ke berapa, kegiatannya apa, hasilnya berapa, paraf. Di sini nanti di bawah ada mengetahui kepala puskesmas. Jadi orang usah khawatir seandainya pun dari yang 10 itu ternyata kayaknya puskesmas jadi lawakan 6, yang 4 itu nanti ada penggantinya, bisa dicarikan penggantinya. Contohnya tadi yang memberikan, contohnya yang sudah ahli-ahli memberikan oksigenasi kompleks. Bukan nyari puskesmas yang paling canggih sekalipun orang anak, nanti ada penggantinya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti di kolom terakhir ini biasanya ada catatan dari penguji. Kemudian ada rekomendasinya tim nilai. Ini kurang lebih untuk gambaran butir bukti kegiatan. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kan target kompetensinya ya. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu 20. Berarti tadi yang jumlah dari yang tadi saya di Excelnya itu berarti harus lebih dari 20. Dari 20 ini yang harus dibuktikan dengan bukti askep cukup 3 saja. Maksud ya, jelas ya. Tapi yang perlu hati-hati tadi itu dokumen bukti yang 3 aspek ini antara di rencana kegiatan harian, di laporan implementasi, tanggal, nomor RM, dan butir kegiatannya harus matching, sinkron. Nah, seperti itu. Sama yang lainnya ya. Kemudian ini ada yang lainnya, ini contohnya lembar edukasi dan sebagainya.
Nah, nanti kalau ada yang dokumennya itu tidak bisa dibuktikan dengan askep, contoh melakukan interview dengan berkaitan dengan komunikasi, kan tidak perlu dalam bukti dalam format askep, contohnya tadi dengan penyuluhan dan sebagainya, dimasukkannya di tadi yang lembar kegiatan lain, dilampiri dengan SKP materi, kemudian data hadir, terus di lembar kegiatan lain ditulis tadi di tempatnya di mana, jumlah berapa, bawahnya mengetahui kepala puskesmas. Nanti di share. Kalau nggak salah kalau mengamati grup komisariat malah tadi malam kan sudah di share, bisa diambil. Ya. Jelas ya. Jadi bikin askepnya ini juga tidak harus 3 kali 10, 30, tidak mesti. Kalau dengan kita pinter bikin 15 cukup. Karena apa? Satu askep bisa, kalau yang ini nggak usah dipikir, ya. Kan nggak mungkin bikin laporan askep ini nggak melakukan pengkajian, ya toh? Ini sudah otomatis tercukupi ya. Nanti satu askep itu bisa diajukan sebagai bukti lebih dari 3-4 butir kegiatan. Maksud nggak? Tinggal nanti askepnya itu berarti di fotokopi 4. Mas katanya harus asli semua, ya kan aslinya juga ikut. Kalaupun mau di contoh misalkan ya, saya melakukan pengkajian kepada pasien TBC, askep aslinya ditaruh untuk bukti kegiatan pengkajian, fotokopiannya ditaruh untuk misalkan ini melakukan intervensi keperawatan yang berkaitan komunikasi, fotokopian satu lagi misalkan kira-kira melakukan dokumentasi terhadap proses asuhan perawatan. Ini nggak usah dipikirkan, 1 sama 7 sudah otomatis tercukupi, tinggal diambilkan, difotokopikan. Masih enggak? Jadi logikanya dengan 15 askep, asal di askep itu ini berbunyi, ya cukup, begitu. Tapi ada juga yang kepingin perfect itu, yang pas angkatan saya ya ada yang betul-betul bahwa 30, jadi dokumennya paling akeh. Ini, coba aja 2 itu tentu saya itu luar biasa. Karena ingin komplit apa karena nggak tahu triknya, orang paham. Jelas ya? Jadi nggak usah takut, berarti bikin askep pakai banget. Ya enggak. Jadi bikin askep 15 asal pokoknya di istilahnya ditumpang tinggi seperti itu. Karena satu askep bisa untuk menyelesaikan beberapa butir kegiatan. Nah ini kalau mahir contohnya ini. Nah yang penting ya, yang penting biasanya Bapak Ibu kalau melakukan tindakan perawatan kan tidak lihat ya, tidak pakai aturan bahasa ya, memasang infus ya, berikan suntik, memberikan oksigen gitu ya. Nanti kalau untuk askep dokumen ini butir kegiatannya harus komplit yang di sini nih. Masuk gak? Jadi yang ini harus ditulis komplit. Misalkan memberikan oksigenasi komplit boleh titik berapa gitu. Nah nanti kalimat ini yang nanti di stabilo, yang di sini nanti di stabilo tanggalnya, nomor LM-nya tadi harus matching dengan yang di rencana kegiatan, laporan implementasi. Kemudian setiap lembar ini mengetahui atasan langsung, tanda tangan dan stempel. Jadi kayak dilegalisir sama kepala puskesmasnya. Jelas ya? Ya. Jadi tindakan perawatannya ini harus plek jiplek. Ini butir-butir kegiatan ini. Nah, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, ya tulis ini. Jangan sampai hanya karena kebiasaan apa karena harus ngantuk. Melakukan pengkajian dasar, ya kayak gitu toh, itu akan ditolak sama penguji. Jadi harus tertuang komplit. Bahkan seandainya ini panjang pun harus ditulis. Melakukan intervensi perawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, oksigenasi sederhana, misalkan 2 liter per menit misalkan.
ada stabilo ya, atau boleh tanda apa. Setiap lembar yang ada bentuk kegiatan diketahui dan ditandatangani oleh atasan langsung. Ini nanti kurang lebih tadi penilaiannya MV itu centang-centang ya. Tadi kalau Bu Fajar sudah menyampaikan oke, yang ini diajukan saja misalkan seperti itu. Ini nilai batas lulus 70 ya, jadi asal lebih dari 70 lulus. Secara logika tadi seperti yang Bu Fajar sampaikan, asal orang kebangetan apa saya sing hilang dari 10 butir kegiatan itu kok tidak dapat 4 semua. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, bahkan ada yang 0. Selama yang 0 atau yang tidak dapat nilai 4 itu tidak lebih dari 3, insya Allah masih lulus. Apes-apesnya kok kan 10 tuh, logikanya kalau dapat 4 semua 8 berarti ada 2 butir kegiatan yang dapat 0, berarti masih lulus. Jelas ya cara hitungnya, paham ya? Nah, jadi nanti dilaksanakan akan dijadikan 2 sesi. Biasanya ada pra-uji tadi, pra-ukom, biasanya konfirmasi portofolio, konfirmasi dokumen. Nah ini ada waktu, misalkan yang pas pra-ukomnya rampung jam setengah awan ya berarti jam setengah awan, betulnya masih ada peluang untuk memperbaiki. Next pra-ukomnya wis ya, lulus pra-ukomnya wis betul dokumen dan betul, berarti tinggal dimatangkan untuk wawancaranya saja. Kemudian pas uji ukom ada uji wajib, lisan, dan evaluasi portofolio. Lulus uji kompetensi. Siap lulus ya? Siap. Nah, siap. Jadi siapa takut uji kompetensi gitu ya. Dan ini mau nggak mau sudah aturan. Berarti paling tidak dipersiapkan 2 tahun sekali ukom gitu ya. Atau kalau yang itu berarti 4 tahun sekali. Karena biasanya ukom, besoknya tidak, kenaikan pangkat besoknya tidak, kenaikan besoknya ukom, terus seperti itu. Ini contoh-contoh tadi yang surat-suratnya nanti akan kita share semua. Nah ini mapnya nanti yang kurang lebih map seperti ini nih. Ya, mapnya jangan lupa. Map satu map warna merah. Ini yang plastiknya di dalamnya ada plastik ya kecil-kecil. Jangan lupa belinya yang kapasitasnya banyak, jangan hanya isinya 12 ya. Oke, terima kasih. Itu yang harus saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti nanti tim ya. Silakan nanti Mas Angga menginisiasi di komisariat langsung diketik siapa yang berminat ukom tahun ini itu nanti di belakangnya. Dan nanti kalau yang ketinggalan resiko ditanggung penumpang. Baik teman-teman kalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mulai sekarang silakan dipersiapkan ya, jangan lagi, dan tolong teman-teman makanya Bu Fajar berinisiasi 1 puskesmas 2 orang, harapannya nanti bisa disampaikan ke puskesmas masing-masing. Kenapa 2 orang? Harapannya dong sini bingung, sini bisa. Tapi ya bisa jadi kayak gitu sih, bingung baru begini siapa ya? Aku bebas gue lagi ngantuk, nah intinya tolong disampaikan dengan yang lain. Kalau memang ada yang belum paham dan sebagainya, silakan bisa koordinasi dengan Bu Fajar, dengan Mas Budi dan sebagainya. Kita carikan solusinya. Syukur-syukur teman-teman langsung minggu depan di agendakan dengan sebagai materi